Gunung Lawu dengan puncaknya yang menjulang di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur selalu menjadi magnet bagi para pendaki. Jalur-jalurnya menawarkan pemandangan yang memukau, udara pegunungan yang segar, dan sensasi menaklukkan ketinggian. Namun, di balik keelokan alamnya, tersimpan kisah-kisah legendaris yang membuat bulu kuduk berdiri. Salah satunya yang paling terkenal dan menakutkan adalah cerita tentang pasar setan. Konon, pasar setan bukanlah pasar biasa. Ia adalah sebuah dimensi lain, sebuah dunia gaib yang hanya muncul pada waktu tertentu. Penghuninya bukan manusia, melainkan makhluk tak kasat mata yang hidup di antara kabut dan malam. Mereka bisa memanggil, menggoda, bahkan menjerat pendaki yang lengah. Dan bila seseorang menjawab panggilan itu, mereka akan selamanya tersesat, tak pernah kembali. Banyak yang menganggap cerita ini hanya mitos. Sebagian bahkan menertawakannya, menganggapnya sekadar bumbu pendakian. Namun bagi Ryan, Gilang, dan Tika, 3 sahabat yang memutuskan mendaki Lawu melalui jalur Candi Cito, beberapa tahun lalu kisah itu bukan lagi sekadar legenda. Hari itu, cuaca cerah. Matahari memantulkan cahaya keemasan di sela pepohonan pinus, menciptakan pemandangan yang menenangkan. Sejak awal, perjalanan mereka diiringi udara sejuk dan panorama pegunungan yang memanjakan mata. Namun, ada sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan, suasana yang terasa berbeda. Di pos-pos awal, mereka berpapasan dengan beberapa pendaki lain. Obrolan yang terdengar hampir selalu mengarah ke satu topik, pasar setan. Berita yang beredar beragam, ada yang mengaku mendengar riuh layaknya keramaian pasar. Ada yang mencium bau kemenyan, bahkan ada yang melihat sosok penjual dengan mata kosong. Bagi Gilang, cerita itu hanya omong kosong. Paling cuma halusinasi, capek, kurang tidur, terus otak mainin kita, katanya sambil tertawa, mencoba menepis aura mistis yang mulai terasa. Tika hanya tersenyum tipis, tapi dalam hati, ia merasa cerita itu tidak sepenuhnya bohong. Ryan sendiri memilih diam, tidak ingin memperdebatkan hal-hal yang belum mereka buktikan. Pendakian berjalan lancar hingga malam tiba. Mereka memutuskan mendirikan tenda di sekitar pos 5, lokasi yang cukup lapang dan sepi dari tenda lain. Kabut mulai turun, menyelimuti hutan dan jalur setapak. Suhu merosot drastis, menusuk hingga ke tulang. Di dalam tenda, mereka duduk melingkar sambil berbagi cerita. Lampu senter menggantung di langit-langit tenda, menciptakan bayangan bergerak yang aneh di dinding kain. Di luar, hanya ada suara jangkrik dan bisikan angin yang menggesek dedaunan. Namun tiba-tiba, Tika menghentikan pembicaraan. Wajahnya tegang. "Kalian dengar sesuatu?" tanyanya pelan. Ketiganya menajamkan pendengaran. Awalnya tak ada yang aneh, hanya suara malam biasa. Tapi perlahan, terdengar sesuatu yang berbeda. Samar-samar, seperti riuh rendah suara orang bercakap-cakap. Bukan 1 atau 2 orang, melainkan banyak. Seperti keramaian pasar dengan tawa, teriakan, bahkan suara tawar-menawar. "Itu cuma pendaki lain," ucap Ryan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, mereka tahu tidak ada tenda lain di sekitar sana. Suara itu semakin jelas. Ini terdengar sangat dekat, seolah hanya beberapa langkah dari tenda mereka. Udara di dalam tenda terasa semakin dingin, dan kabut di luar menebal, hingga jarak pandang tak lebih dari 2 meter. Ketika mereka memberanikan diri membuka sedikit resleting tenda, pemandangan di luar membuat napas tercekat. Kabut putih pekat menyelimuti segalanya. Tak ada lampu, tak ada sosok manusia. Namun, suara-suara itu terdengar dari segala arah, mengelilingi mereka.
Lalu, bau itu datang. Bau harum kemenyan bercampur dengan wangi bunga yang tak lazim di pegunungan. Bau yang manis, namun menyesakkan. Gilang, yang biasanya paling berani, kini terlihat pucat. Tangannya mencengkeram lengan Rian. Tutup tendanya. "Rian, jangan keluar," bisiknya. Suaranya bergetar. Mereka kembali menutup tenda rapat-rapat. Seolah kain tipis itu adalah satu-satunya perlindungan dari sesuatu yang tak terlihat. Beberapa menit kemudian, langkah kaki terdengar di luar tenda. Lambat, berat, menyeret. Langkah itu bergerak mengelilingi mereka, berhenti, lalu bergerak lagi. Lalu terdengar tawa seorang wanita. Panjang, melengking, dingin. Bukan tawa manusia biasa. Tawa itu seperti mencabik keheningan malam, membawa sensasi ancaman yang nyata. Rian merasakan hawa dingin yang berbeda. Dingin yang menempel di kulit, seolah ada sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Dan kemudian, suara itu datang. Ada yang memanggilnya. Suaranya lembut, merdu, tapi syarat dengan ancaman tersembunyi. Rian membeku. Ia tahu dari cerita para pendaki, jika ia menjawab, ia akan tersesat selamanya. Maka ia menahan napas, menutup telinga, dan memejamkan mata. Namun bisikan itu tak berhenti. Kini giliran Gilang dan Tika dipanggil namanya, menawarkan dagangan, dan menawarkan sebuah bunga kepada Tika. Ketiganya membisu, tak berani mengeluarkan suara sekecil apapun. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Suara-suara di luar terus berlanjut. Riuh-riuh pasar, langkah kaki, tawa yang mengiris telinga. Kadang terdengar seperti ada yang berdiri tepat di depan tenda. Napasnya terasa, tapi tak ada bayangan. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati, berharap malam segera berlalu. Hingga akhirnya, samar-samar, cahaya fajar mulai menyelinap melalui kain tenda. Suara-suara itu mereda, lalu hilang sepenuhnya. Ketika mereka keluar, kabut mulai menipis. Hutan kembali hening. Tak ada jejak kaki, tak ada tanda pasar. Hanya rerumputan basah dan udara pagi. Tanpa banyak bicara, mereka membongkar tenda dan segera turun gunung. Tidak ada yang ingin membicarakan kejadian malam itu. Tapi di dalam hati, mereka tahu, mereka baru saja menjadi saksi dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar cerita horor pendaki. Hingga kini, kenangan itu membekas di benak mereka. Setiap kali mendengar nama Gunung Lawu, ingatan akan kabut pekat, bau kemenyan, dan suara pasar yang tak terlihat kembali menghantui. Beberapa pendaki yang pernah mengalami hal serupa memilih untuk tidak pernah mendaki Lawu lagi. Ada pula yang menghilang tanpa jejak. Pasar setan, tempat di mana dunia manusia dan dunia tak kasat mata bertemu. Sebuah dimensi yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang dipanggil. Dan bila panggilan itu datang, tidak semua orang mampu pulang.